Baik, sudah kelihatan materinya? Sudah, Pak. Oke. Baik, hari ini kita akan membahas dua topik ya. Yang pertama transfer pricing, yang kedua adalah tax moral. Jadi sebelum kita bahas, saya akan jelaskan sedikit bahwa paper kita yang pertama untuk transfer pricing ini adalah transfer pricing dengan skema yang lama ya. Jadi di tahun 2016 itu memang ada skema mengenai arm length, jadi penentuan harga wajar yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer pricing antar perusahaan yang sifatnya memiliki hubungan istimewa, gitu ya. Dan itu ditetapkan oleh Badan Kesepakatan Pajak Internasional, dan di Indonesia juga akan mengikuti seperti itu. Nah, sebaliknya untuk tahun 2018 yang terbaru, maka untuk transfer pricing itu sudah digantikan dengan konsep terbaru yaitu base erosion and profit shifting. Nah, karena masih baru, jadi belum ada riset yang terkini terkait dengan base erosion and profit shifting atau BEPS. Jadi kita masih pakai kondisi yang lama yaitu transfer pricing dengan menggunakan arm length price atau ALP. Yang sebenarnya sampai saat ini sih masih relatif masih wajar untuk digunakan. Kemudian yang kedua kita akan berbicara mengenai tax moral. Nah, tax moral di sini meneliti bagaimana niat atau moral dari wajib pajak untuk melakukan aktivitas perpajakannya atau determinasi dia untuk melakukan aktivitas perpajakan yang didasari dari satu teori aja, yaitu institutional teori. Artinya tax moral ini terkait dengan perilaku dari institusinya dia atau tempat bekerja dia, efek-efek yang muncul dari tempat kerja dia yang menyebabkan wajib pajak itu mau patuh melakukan kewajiban perpajakan. Nah, kita mulai dulu dari yang transfer pricing. Paper dari Rahmiati dan Sandi ini sebetulnya paper yang sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau yang kemarin masih menggunakan data, ada yang kuesioner dan data sekunder ya. Kalau di sini dia betul-betul menggunakan data yang sifatnya primer, yaitu dia menggunakan studi etnografi. Jadi etnografi ini dia bisa mencakup orang atau kemudian dia bisa melakukan lintas suku juga kalau etnografi, berbagai macam etnis gitu ya, yang dia lakukan untuk melakukan komparasi di sini. Yang dilakukan di sini adalah dia melakukan interview untuk personil-personil yang terkait dengan ALP, arm length price, untuk strategi transfer pricing ini, dan dia membandingkan dengan 5 metode transfer pricing yang ada di Indonesia, yaitu comparable uncontrolled price atau CUP, kemudian ada RPM, resale price method, kemudian CPM, cost plus method, ada juga TNMM, kemudian transactional net margin method, dan juga PSM, profit split methods. Jadi 5 metode ini yang diizinkan untuk menghitung transfer pricing, dan kemudian ditanyakan kembali kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia ya, apakah mereka menggunakan metode salah satu metode tersebut atau mereka memilih metode yang mana dan memberikan alasannya kenapa metode tersebut yang dipilih. Karena 5 metode itu diizinkan semua menurut PSAK gitu ya. Tetapi kan perusahaan tidak bisa pakai semuanya. Perusahaan hanya pakai salah satu saja. Nah, di sini fenomena yang terjadi pada saat itu, pada tahun 2011-an kalau nggak salah, di fenomenanya muncul itu terkait dengan namanya special relationship. Jadi ada hubungan istimewa antar perusahaan yang sebetulnya mereka itu adalah satu kelompok atau satu grup. Tetapi nama perusahaannya beda. Jadi bukan misalnya kalau sekarang kan ada Bakriland, Bakri Telkom, itu kan sebenarnya ada ciri khas nama Bakrinya gitu. Tapi kalau di sini yang kita dapatkan ada special relationship ini namanya nggak sama. Jadi ada PTA, PTB namanya berbeda, tapi pada struktur kepemilikannya sebetulnya mereka dimiliki oleh orang yang sama atau ada bagian dari kelompok grup yang sama yang memiliki dua perusahaan tersebut. Itu dikatakan special relationship atau hubungan istimewa. Yang harusnya nggak boleh secara akuntansi. Karena kan perusahaan itu ada dua institusi yang berbeda, tidak boleh ada institusi yang sama, ya, kecuali dia induk dan anak yang menjadi konsolidasi. Nah, di sini temuan-temuan dari pemerintah atau temuan-temuan dari institusi akuntansi adalah mereka membuat special relationship yang namanya berbeda, tetapi sebetulnya mereka dalam satu grup atau satu kelompok usaha yang sama. Nah, penelitian ini cukup berat ya, karena dilakukan dengan metode interview dan dia melakukan observasi dan juga melakukan
dokumentasi terkait dengan strategi transfer pricing perusahaan, dan ini tidak dilakukan dalam waktu yang singkat ya. Di sini dia bilang ada several months, jadi beberapa bulan untuk melakukan penelitian lapangan, dan dia masuk ke perusahaan manufaktur, artinya dia sudah punya akses dan diizinkan oleh perusahaan tersebut. Nah, hasil yang didapat apa? Ternyata dari 5 metode yang ada di Indonesia, yang paling banyak dipakai itu adalah CPM, ya, cost plus methods. Ya. Karena secara praktek memang dia lebih mudah katanya untuk diterapkan, tetapi dia spending a lot of cost and time. Jadi biaya untuk melakukan metode cost plus method itu lebih tinggi ya, karena mungkin ada reviewer, kemudian dia butuh bayar orang lebih banyak untuk melakukan komparasi harga, dan juga waktu untuk memproses cost plus method itu lebih lama dibandingkan metode-metode yang lain. Jadi ada sisi plus dan minus ya. Plusnya karena paling mudah aja. Jadi perusahaan kan nggak mau ribet-ribet ya, dia akan cari yang paling mudah. Sekalipun ya biayanya lebih besar dan waktunya agak panjang sedikit. Tetapi kalau dilihat secara teoritis gitu ya, metode yang transactional net margin method itu adalah yang paling best application, yang paling bagus ya. Sebetulnya untuk statistical analysis itu paling bagus yang metode tersebut. Tapi pada prakteknya, jadi ini ada perbedaan ya antara teori dengan praktek. Secara teori yang paling bagus adalah transactional net margin method. Tetapi pada prakteknya, cost plus method yang paling banyak digunakan oleh praktisi. Sedangkan kalau kita mau pakai metode yang ini sebenarnya paling save time and cost, jadi paling mudah untuk dilakukan perhitungan, paling cepat dan juga biayanya lebih murah. Nah, kejadian ini sebetulnya diawali dari yang namanya fenomena ya, ada kejadian-kejadian luar biasa yang muncul di Indonesia, yaitu mengenai penerapan transfer pricing yang beberapa transaksinya itu dilakukan oleh related parties, atau kalau di sini namanya hubungan istimewa dalam Indonesian Tax Law atau hukum pajak Indonesia. Nah, hubungan istimewa ini kan sebetulnya nggak boleh ya antara perusahaan satu dengan perusahaan lain, karena mereka terpisah secara institusi. Sehingga ini disinyalir menjadi yang namanya shape shifting, jadi ada perubahan pemindahan pendapatan, beban dan sebagainya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang dicurigai ini bisa menjadi tax avoidance atau penghindaran pajak untuk otoritas pajak tersebut. Nah, masalah-masalah ini sebenarnya sudah coba diatasi oleh pemerintah di tahun 2010, udah mulai ketahuan ya, diterbitkanlah Per Pajak ya, Per Dirjen Pajak tahun 43 tahun 2010, kemudian diupdate lagi dari Per 32 2011, yang lebih khusus mereka menyasar yang namanya arm length price atau arm length principle atau ALP. Nah, ALP ini sebetulnya isinya adalah berisi mekanisme atau tata cara untuk melakukan perhitungan harga wajar transaksi antar perusahaan. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Saya mau transaksi dari perusahaan A ke perusahaan B, pakai harganya sekian gitu. Nggak seperti itu ya, tapi dia membuat nilai wajarnya dulu. Jadi ada harga pasarnya berapa, dikasih pembobotan, kasih pertimbangan. Kalau kita mau melakukan aktivitas transfer pricing ke Malaysia berapa, kalau ke Singapura koefisiennya berapa. Jadi ada nilai-nilai koefisien tertentu yang menjadi perhatian dari Direktorat Bea dan Cukai terkait dengan harga transfer pricing tersebut. Nah, aturan tersebut dimulai di tahun 2010 dan 2011, sehingga pada prakteknya sampai pada saat paper ini terbit tahun 2016 itu sudah berjalan sekitar 3 tahun atau 4 tahun. Nah, penelitian ini punya 3 kontribusi ya. Yang pertama, dia bisa membuktikan ya, ada provide empirical evidence secara real, secara empiris gitu ya, bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia itu lebih cenderung melakukan transfer pricing ya, atau melakukan implementasi transfer pricing dengan cara tersebut ya, dengan cara melakukan perubahan harga. Ya. Yang kedua, dia juga bisa membuktikan secara praktis gitu bahwa perusahaan-perusahaan manufaktur itu mereka berusaha untuk melakukan violations, melakukan perlawanan terhadap tax policy. Ya, jadi kebijakan pajak yang menurut mereka kurang menguntungkan itu berusaha dicari celahnya dan berusaha untuk melakukan evaluasi atau mencari strategi untuk melewati policy tersebut supaya mereka bisa melakukan aktivitas lebih baik dibandingkan dengan terbentur oleh policy yang ada. Yang ketiga, ini sebenarnya membuktikan bahwa untuk penelitian-penelitian berikutnya, sebenarnya transfer pricing itu menjadi salah satu perhatian kita untuk
melihat strategi tax planning perusahaan. Jadi tax planning itu kan nanti bisa ada dua arahnya. Apakah dia mau avoidance, menghindari dari peraturan gitu ya, atau dia evasion, memang dia sengaja melanggar peraturan. Sehingga transfer pricing ini masih di area yang abu-abu. Apakah dia masuk ke avoidance atau apakah dia bisa justru malah melakukan namanya evasion. Nah, studi kasus ini dilakukan di salah satu perusahaan, di sini namanya disamarkan ya, PT ABC yang ada di Sidoarjo, Surabaya. Ya. Kemudian mereka memberikan izin untuk melakukan akses terbuka atas laporan keuangan laporan pajak mereka, termasuk intercompany transfernya, jadi transfer antar perusahaan untuk diteliti di dalam aplikasi riset ini dan memberikan hasil yang sebetulnya bisa membuktikan bahwa ALP itu memang dilakukan di perusahaan manufaktur di Indonesia. Berarti ABC ini perusahaan manufaktur yang relatif besar gitu. Kenapa dia bisa bilang itu relatif besar dan disetujui? Karena memang pada dasarnya paper itu akan diberikan acceptance atau diberikan persetujuan ketika memang objek yang diteliti itu punya dampak yang signifikan. Kalau PT ABC ini nggak punya dampak yang signifikan untuk Indonesia, pasti dia tidak akan diberikan izin untuk terbit di dalam penelitian tersebut. Nah, di sini dia tidak menggunakan teori ya karena dia ingin membuktikan bahwa ada pelanggaran terhadap ketentuan, dia menggunakan ketentuan atau regulasi yang ada. Yang pertama dia menggunakan PSAK 7 ya tahun 2009 dan dia tandingkan itu dengan Undang-Undang Pajak tahun nomor 36 tahun 2008. Kalau PSAK bilang dia boleh ada related party, boleh gitu ya. Sedangkan menurut pajak tidak boleh ya. Tetapi di sini ada beberapa kondisi related party yang boleh menurut akuntansi itu adalah yang punya hak kendali, kemudian punya transaksi minimal berapa, kemudian partinya itu punya direct ownership atau enggak. Jadi ada ketentuan-ketentuan tertentu yang harus diamati oleh perusahaan. Sedangkan kalau undang-undang pajak jelas ya, bahwa di sini diberikan batas setidaknya 25%. Ya. Kalau 25% ke atas itu dianggap dia punya related party, istimewa. Jadi dia nggak lihat apakah syarat-syaratnya seperti ini, nggak sama gitu. Jadi ini ada perbedaan dan celah dari undang-undang dan juga peraturan standar akuntansi yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi celah tersebut berusaha diterobos oleh peneliti untuk melihat seperti apa sih transfer pricing yang terjadi dan metode mana yang boleh dilakukan perusahaan. Nah, metode untuk melakukan transfer pricing itu diatur dalam Per 32 tahun 2011. Sejauh ini ada 5 metode yang dilakukan, yaitu CUP, RPM, CPM, TNMM, kemudian ada PSM. Nah, ini semua dievaluasi metode mana yang paling banyak digunakan, kemudian plus minusnya. Jadi karena dia melakukan interview dengan personil-personil dari PT ABC, maka kita masuk dalam ranah kualitatif research. Jadi bukan kuantitatif lagi, tapi kualitatif. Basisnya adalah etnografi, jadi manusianya yang diteliti. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari strategi transfer pricing yang cocok untuk perusahaan tersebut. Jadi bukan berarti strategi ini misalnya terbukti bahwa cost plus method yang paling bagus itu kan untuk PT ABC. Belum tentu PT lain dia sama. Tapi setidaknya dia mewakili perusahaan manufaktur. Jadi bisa kita lakukan generalisasi bahwa dalam perusahaan manufaktur cost plus method yang lebih preferable dibandingkan metode-metode yang lain. Nah, untuk kuesioner, untuk interviewnya dia melakukan in-depth interview atau interview mendalam dengan orang yang setiap hari melakukan aktivitas rutin di perusahaan tersebut. Sehingga dia tahu prakteknya, kemudian dia bisa memberikan informasi yang proper, yang ideal, sehingga nanti untuk pembuatan kebijakan, kemudian untuk pengambilan keputusan atas riset, dia lebih baik, ya, lebih tepat dibandingkan dengan data-data lapangan biasa. Nah, ini adalah beberapa analisis untuk dia melakukan interview dengan orang tersebut. Ada 4 analisis ya yang dilakukan dari domain analisis, taksonomi analisis, komponen analisis, sampai ke theme analisis. Ya. Nanti bisa ditanyakan ke penelitinya kalau memang kalian tertarik melihat seperti apa sih pertanyaan untuk interview yang dilakukan, gitu bisa di email ke penelitinya. Kemudian dari hasil yang didapat nih menunjukkan ya bahwa penelitian ini menggunakan hasil bukan angka tetapi hasil opini dari si yang diinterview. Ini kan seperti bentuk jawaban orang yang langsung ya, jadi sah-sah saja, kemudian
ada juga sebenarnya keadaan market tahun lalu seperti ini, jawaban langsung dari yang bersangkutan. Jadi selama observasi, kita ambil beberapa kalimat yang kira-kira bisa mendukung dari keputusan kita masukkan di dalam hasil penelitian, dari resultnya. Kemudian, ini adalah perbandingan angkanya ya. Kalau dia menggunakan tanpa transfer pricing sekian. Kalau dengan metode CUP, RPM, CPM, TNM, dan PSM. Tadi di awal saya jelaskan bahwa untuk perhitungan sebenarnya paling bagus TNMM, kemudian dia lebih cepat dan lebih efisien, tetapi pada prakteknya di PT ABC ini RPM yang banyak digunakan ya. Karena memang dia lebih mudah ya menurut si praktisinya, tetapi dia ada efek biaya yang lebih mahal karena butuh supervisi, kemudian dia juga menggunakan waktu yang lebih lama karena ada supervisi tadi. Itu kemudian untuk kelemahan dari penelitian ini adalah penelitian ini berdasarkan observasi dan interview di PT ABC aja. Ya, itu udah pasti jadi sebuah kelemahan. Artinya apa? Hasil tersebut belum tentu ya, belum tentu dia akan optimal di tempat yang lain. Akan tetapi paling enggak kita sudah punya gambaran bahwa kalau di perusahaan yang setipe dengan PT ABC, manufacturing, kira-kira transfer pricing-nya akan sama seperti itu. Kemudian di sini ada saran ya untuk kedepannya kalau melakukan penelitian transfer pricing, kalau bisa itu multi years. Jadi nggak cukup satu kali pertanyaan atau nggak cukup satu kali observasi. Karena bisa jadi setiap tahun itu kondisi perusahaan beda-beda. Ya. Tahun ini misalkan atau tahun 2019 kalian lakukan interview ternyata nggak ada apa-apa, tahun 2020 ada efek pandemi gitu ya. Jadi berarti penerapan transfer pricing-nya bisa berbeda. Karena itu terkait dengan kondisi lapangan. Kecuali gitu ya, memang dalam tahun-tahun tersebut tidak terdapat gejolak ekonomi, tidak terdapat kejadian yang sifatnya ekstrim, sehingga kita bisa asumsikan kondisi perekonomian, kondisi perusahaan itu relatif sama dan stabil di tahun-tahun pengamatan. Oke. Itu untuk penelitian yang pertama terkait dengan transfer pricing. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya pindah ke penelitian yang kedua? Ada dari mahasiswa yang melakukan penelitian transfer pricing mungkin? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya pindah ke penelitian yang kedua. Penelitian yang kedua atau penelitian yang terakhir di sini terkait dengan teks moral. Ya. Bedanya di sini dengan penelitian lain tidak menggunakan data riset, tapi dia menggunakan data literatur. Ya. Penelitian ini bagus ya. Bagusnya apa? Karena dia punya dasar yang kuat. Jadi kalau kalian mau melakukan penelitian teks moral, salah satu yang perlu diambil adalah salah jurnal ini. Ya. Karena jurnal ini punya banyak dasar jurnal-jurnal lain, ya, sehingga kalian nggak perlu cari jurnal-jurnal tambahan, cukup dari satu ini, nanti kita bisa mengikuti. Dia pakai jurnal apa, kita bisa ambil dari situ. Ya. Tujuan dari penelitian ini adalah dia ingin melihat faktor-faktor yang mempengaruhi teks moral. Jadi apa yang mempengaruhi niat orang melakukan pembayaran pajak, gitu ya. Tetapi dia menggunakan systematic review. Ya, systematic review itu artinya dia uji dokumen. Jadi dia menggunakan jurnal atau dia menganalisis jurnal-jurnal yang terbit sebelum penelitian ini dibuat. Ya. Dengan dia akan mencari determinants atau faktor-faktor yang menyebabkan teks moral plus dengan satu teori utama yaitu institutional teori. Karena teori ada banyak kan untuk melakukan teks moral gitu ya. Tetapi peneliti ini cuma ingin melihat satu jenis teori aja. Jadi kalau kita melakukan penelitian teks moral dan menggunakan institutional teori, kita bisa melakukan review atas penelitian-penelitian yang ada di sini. Nah, peneliti menggunakan 400 jenis database jurnal, ya, jadi banyak sekali. Kalau kalian kan mungkin cuma pakai Google gitu ya, tapi kalau di sini dia menggunakan banyak sekali gitu ya. Dan kemudian the salient faktornya yang paling banyak faktor yang terbukti itu adalah masalah trust atau kepercayaan. Nanti kita melihat secara vertikal dan horizontal untuk teks moralnya. Kemudian paper ini punya kontribusi bagus ya, karena dia bisa melihat gap atau perbedaan antara kondisi institusi yang formal dan informal terkait dengan kepatuhan wajib pajak, khususnya untuk yang low tax moral atau yang kewajiban atau moral pajaknya itu rendah, yang banyak orang yang nggak mau bayar pajak di situ.
Kemudian yang kedua, ini adalah the first systematic review. Ini jadi satu nilai positif, karena ini adalah penelitian pertama ya yang melakukan systematic review terkait dengan teks moral dan menggunakan institutional teori. Ini bagusnya artikel yang terbit dari Emerald itu adalah dia di abstraknya udah jelas ya, dibuat kelompoknya. Tujuannya apa, metodenya dia ngapain, hasilnya apa, kemudian implikasinya apa, dan ada originalitasnya enggak gitu. Jadi dia dibuat secara detail di abstrak sehingga memudahkan kita membaca jurnal tersebut dari abstraknya saja udah ketahuan gitu ya. Mari kita lihat lebih detail ya. Tujuan utama penelitian ini sama tadi saya sebutkan bahwa ingin melihat faktor-faktor yang mempengaruhi atau membuat teks moral dari si wajib pajak, dan dia melakukan sintesis atas institutional teori. Kenapa institutional teori dipilih gitu ya? Karena dari beberapa riset sebelumnya yang dia sebutkan di sini menyatakan bahwa interaksinya itu memang paling kuat di dalam berbicara mengenai moral pajaknya. Jadi kalau orang mau melakukan niat pajak atau melakukan niat terhadap pembayaran pajak, itu paling kuat memang didukung dari institusi. Kalau institusi kayaknya kasih punishment, maka dia akan patuh. Kalau institusinya nggak kasih punishment, maka dia nggak patuh. Itu salah satu alasan utama peneliti melakukan penggunaan institutional teori. Kemudian database yang digunakan cukup banyak ya. Ada yang dari EBSCO, EconLead, Emerald, GSTOR, ProQuest, Sage, ScienceDirect, Scopus, dan Google Scholar gitu ya. Kalau kita di Ukrida kita berlangganan, ada EBSCO, ada Emerald, ya, ProQuest kita langganan, tapi yang lain nggak langganan ya. Tapi artinya di sini menunjukkan bahwa sebenarnya kita juga bisa melakukan penelitian sejenis dengan berbagai macam database yang dilanggan oleh kampus kita. Itu bisa ya. Di sini dia menggunakan keywords-nya adalah text moral dan text morality. Jadi untuk melakukan pencarian jurnal, dia cukup pakai keyword-nya ini aja, text moral, kalau udah ketemu nanti text morality. Ya. Dengan text moral dan text morality, dia mendapatkan screening, awalnya ada 600 jurnal. 600 jurnal. Ya. Kemudian dia lakukan screening lagi dari masing-masing keywords-nya, dibaca dari judul dan abstraknya. Judul dan abstraknya aja dibaca, kemudian yang kira-kira cocok dengan dia, atau yang kira-kira memang dia mau pakai untuk melihat teks moral, dan ada komponen teks moral dan juga ada institutional teori, maka dia simpen papernya, nggak dibuang. Jadi dari 600 itu terbuang 400. Masih sisa 200-an gitu ya, 200. Kemudian dia baca detail 200 paper. Jadi kalau dari 600 ke 200, dia cukup baca judul sama abstraknya, ketahuan faktornya apa, ketemu di situ ya 200, kemudian dari situ 200 dia baca secara detail. Ini kenapa ini perlu dijelaskan? Ini supaya pembacanya dan juga editor dari jurnal tersebut tahu bahwa ini loh kerja keras yang dilakukan oleh peneliti seperti ini. Kalian pun juga sama ya di dalam melakukan penulisan skripsi. Misalnya mengambil data laporan keuangan dari Bursa Efek Indonesia seperti itu kan. Kalau memang kalian lakukannya sifatnya hand collected gitu ya, satu-satu download satu-satu, tuliskan itu di dalam skripsi kalian supaya yang baca tahu ini loh usaha kalian download satu persatu selama berapa bulan. Ya. Kemudian perusahaan mana yang ada, perusahaan mana yang nggak ada gitu ya. Jadi misalnya kalian pakai dari satu database ya. Contohnya misalnya kita pakai dari SNP database, kemudian Refinitiv database. Itu kan kita cuma tinggal ambil angkanya, angka penelitiannya kita download udah dapet gitu kan. Tapi ternyata ada yang kosong-kosong, ada yang nggak ada datanya. Nah, kita bisa cari itu di situ. Atau ada juga beberapa mahasiswa kita yang setelah skripsi, misalkan Pak saya download dari Bursa Efek Indonesia gitu kan. Tetapi ada beberapa laporan keuangan yang tidak ada di Bursa Efek gitu kan. Itu artinya apa? Artinya dia belum lapor ke Bursa Efek. Nah, kita bisa nggak dapat itu? Bisa. Ya. Kalian harus lari ke websitenya perusahaan tersebut. Ya. Jadi contoh misalnya Astra International. Astra International tahun 2018 dia nggak ada laporannya. 19 ada, 17 ada, yang lainnya ada. 18 aja yang nggak ada nih gitu kan. Maka kalian harus masuk ke websitenya Astra. Cari di situ, di otak-atik tuh di seluruh websitenya. Ada nggak laporan keuangan tahun 2018? Oh, kalau ada, berarti bisa kita ambil. Jadi kalian harus jelaskan bahwa yang pertama kita cari di Bursa Efek. Untuk perusahaan yang tidak ada, kita masuk ke masing-masing website perusahaan. Sebutin tuh perusahaannya apa aja.
si A, si B, si C. Makin banyak kalian bisa sebutin, makin jelas kalian bisa menyatakan bahwa ini loh usaha kami seperti ini. Itu akan sangat dihargai oleh editor jurnal ataupun oleh penguji kalian nanti. Jadi ini salah satu contoh kenapa saya munculkan di sini, bahwa tuliskan tuh kalian ngapain aja, kalian ngerjainnya seperti apa, jelasin di sini. Ini orang ini kan dia nyatakan bahwa dia menggunakan keyword-nya memang sederhana, cuma 2. Tetapi dia dapat 600. Dari 600 tersebut dia baca tuh title and abstraknya, judul dan abstrak. Dapat sisa nggak nyampe 200, kurang lebih 200 gitu ya. Kemudian dia melakukan detail review, dia baca tuh 200 jurnal tersebut sehingga dia yakin ada 82 aja yang memang bisa dipakai sama dia. Jadi kita bisa lihat ya, dari 600 sampai ke 82, dia pakai screeningnya itu berapa lama untuk baca itu semua. Mungkin nggak dilakukan seorang diri gitu ya. Sebetulnya juga mungkin, tapi waktunya akan panjang gitu. Nah biasanya penelitian seperti ini itu biasanya dilakukan oleh dosen. Ya. Misalkan dia punya 200 paper gitu kan, dia bisa bagi ke berapa orang mahasiswanya. Jadi si A berapa, si B berapa, si C berapa, dari dapat resume-nya, dapat ringkasannya, maka dia bisa lihat hasil ringkasan tersebut, oh ternyata ada sekian paper yang terbukti sangat dipakai atau sangat berpengaruh terhadap penelitiannya dia gitu ya. Jadi ada beberapa tahapan yang harus dilalui sampai dia bisa screening ke 82 paper yang terakhir ini. Oke. Kemudian dari 82 paper tersebut dia memetakan antara formal institution dan teks moral. Dia dapatkan ada 10 faktor trust yang didukung dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, trust in government. Ini penelitian-penelitian yang mendukung adanya trust dalam government itu mempengaruhi teks moral. Jadi penelitian ini bagus banget ya. Misalnya kalian mau melakukan mau meneliti, Pak, saya ingin meneliti variabel trust di government. Ya udah, dari paper ini plus kalian cari nih paper Andriani, Chan dan sebagainya di daftar pustaka kan ada ya. Ada judulnya, ada namanya penelitinya, ada linknya, ada jurnalnya apa. Nah, kalian bisa ambil dari sini, kalian sudah tinggal cari. Nggak perlu cari manual, cukup cari dari sini. Oh, trust in government. Mau bikin hipotesis, ya hipotesis misalnya cukup 2 atau 3 penelitian. Nah, ini ada banyak nih. Kalian bisa pilih aja yang terbaru mana sih. Yang terbaru Chan 2018, Andriani 2016 gitu. Atau mau dimasukin semua juga bagus. Karena kan pembentukan hipotesis itu makin banyak penelitian pendukung, makin bagus. Begitupun juga sama nih. Yang lain dia juga sama. Nih dibuatnya paling atas karena paling banyak ya. Kemudian makin ke sini makin sedikit. Jadi sebetulnya kalau kita bisa screening ya, yang kira-kira bagus gitu, yang kira-kira bagus itu adalah sampai ke poin yang keempat atau yang kelima. Karena 5 di sini udah cuma tinggal 2 ya. Togler Scrivener sama Togler 2008. Artinya trust in public official itu cuma diteliti oleh 2 orang ini aja. Sisanya ini cuma satu orang, jadi kurang kuat sebetulnya dukungannya. Tapi kalau 1-4 atau 1-3, 4 lah ya. 1-4 ini banyak sekali. Artinya lebih dari 2, lebih dari 3, sehingga dia punya dasar yang jauh lebih kuat dibandingkan trust dari 5-10. Kemudian dari faktor trust ini dipetakan secara vertikal dan horizontal. Maksudnya apa? Vertikal itu artinya dari atas ke bawah, dari urutan dari karyawan, ada wajib pajak kepada atasan di dalam institusinya, dalam perusahaan. Nah, didapatkan di tabel 1 di sini ya. Tabel 1 inilah yang sifatnya vertical trust. Ada beberapa variabel yang bisa diamati, yaitu trust in public authorities. Artinya apa? Bahwa makin tinggi public authorities, artinya dari transparansi dari pemerintahnya atau dari atasannya atau dari pimpinan perusahaannya, institusinya itu makin jelas gitu ya, maka tax moralnya juga makin tinggi. Artinya pembayaran pajak dia itu memang bermanfaat gitu. Jadi ini positif sifatnya. Nah, siapa yang bilang seperti ini? Nah, ini ada penelitian-penelitian lain yang menyatakan sebanyak ini. Jadi kalian tinggal pilih aja dari satu jurnal ini bisa, oh iya ya dari sini aja bisa nih. Nggak perlu cari manual satu persatu. Dari sini udah cukup. Itu enaknya penelitian literatur review. Ada juga mengenai government spending ya. Kalau pemerintahnya menggunakan pengeluarannya banyak, maka tax moralnya juga higher, jadi makin tinggi. Masyarakat mau bayar pajak. Ini menurut siapa? Ini ada dari Alasport dan teman-temannya. Kemudian fairness dan sebagainya. Ini semua dari total 82 paper tersebut, jadi ada yang satu paper dia bisa masuk di beberapa faktor.
Seperti itu ya. Ini untuk faktor yang vertikal yang terkait dengan pemerintahan, dengan institusi, misalkan tingkat korupsi, kemudian ketidaksamaan pendapatan, kemudian government expenditure, misalkan untuk BPJS, untuk kesehatan, untuk pendidikan, inflasi tax rate gitu ya, kemudian GDP ya, kemudian ada fairness atau deterrence. Deterrence itu untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak gitu ya. Itu secara vertikal. Dan ini tambahannya ada masalah demokrasi, aturannya seperti apa, apakah direct demokrasi, langsung ke atasan, langsung ke presiden kita bisa lapor, atau enggak gitu ya, atau sentralisasi atau desentralisasi. Di Indonesia kita kan jadi desentralisasi sekarang ya, karena ada kepala-kepala daerah, ada raja-raja kecil di daerah, jadi kita bukan sentralisasi tapi desentralisasi. Artinya apa? Penelitian yang jenis ini mungkin nggak bisa dipakai variabel, tapi variabel yang lain kan bisa gitu. Level of immigration, nah kita mungkin nggak ada, tapi negara-negara yang bisa menampung imigran seperti Jerman, Prancis, dan Italia itu boleh melakukan penelitian di sini. Gitu. Jadi ini sifatnya global, malah kalian bisa pilih tuh ada berbagai macam variabel-variabel yang bisa dipakai. Berikutnya ini yang secara horizontal, yang terkait dengan sesama manusianya dan juga sesama karyawan, sesama wajib pajak. Misalnya culture, kemudian kebanggaan bernegara, patriotisme atau kebangsaan gitu ya, religion, agama gitu kan. Sebenarnya religion itu nggak ada perbedaan ya, tapi ada penelitian dari Torgler tahun berapa ya, saya lupa, tahun 2003 kalau nggak salah. Jadi memang menunjukkan ada perbedaan teks moral untuk masing-masing agama. Dia melakukan penelitian tersebut untuk berbagai macam agama. Jadi ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Jewish, ya, Yahudi, ada Ortodoks, kemudian ada Hindu, ada Buddha. Jadi yang paling rajin atau yang punya teks moral paling tinggi itulah Hindu dan Buddha. Ya. Karena mereka percaya itu ada pahala, ada amalan dari situ. Sedangkan yang Kristen apalagi gitu ya, kemudian yang Muslim yang dia wajib bayar zakat pun ternyata tidak signifikan hasilnya. Itu seluruh dunia. Jadi tes di Eropa, di Afrika, di Asia, hasilnya kurang lebih sama. Jadi memang hanya kalau Hindu dan Buddha, mereka percaya dan mereka meyakini bahwa ketika mereka mau berkorban seperti itu, ya itu dia akan mendapatkan pahala nantinya. Ya agama lain juga sama gitu ya, tetapi dari penelitian yang dilakukan oleh si Torgler yang sangat terkenal tahun 2003 itu memang menunjukkan bahwa agama-agama tertentu itu memang yang paling kuat, yang paling tinggi itu justru Yahudi, Jewish. Ya, karena mereka punya aturan, aturan mereka kan kaku sekali ya. Agama Yahudi Ortodok itu kalau setiap minggu ya kita harus membayar pajak, dan ada aturannya kan di Alkitabnya dia, ada Tauratnya juga bahwa bayarlah itu kepada negara gitu, sama dengan Alkitab kita gitu. Jadi memang mereka aturannya cukup ketat di situ. Kemudian terkait dengan komunitas, ada yang community size, masyarakatnya jumlahnya besar atau sedikit ya. Kemudian partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan pembangunan itu juga mempengaruhi teks moral. Kemudian ada stigma sosial, kalau nggak bayar pajak kita dibully apa enggak gitu ya. Kalau sekarang kan muncul apa kata dunia itu nggak bayar pajak kan, tapi itu cuma di iklan aja. Pada kenyataannya juga banyak yang nggak bayar pajak gitu. Kemudian ada persepsi tax fraud ya, atau tax evasion. Ini juga kalau kita punya dapat berita bahwa oh, penggelapan pajak cukup banyak di Indonesia, makanya kita biasanya nggak mau tuh kita bayar pajak ya. The higher of tax evasion, banyak sekali pemberitaan mengenai penggelapan pajak is the lower of tax moral. Itu akan membuat kita lebih rendah atau lebih kecenderungan bayar pajaknya itu justru rendah. Nggak mau. Kenapa, ngapain saya bayar pajak, mau nanti dikorupsi juga gitu kan, dilakukan kejahatan pajak. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk tabel 3 ini mengenai sosiodemografiknya. Jadi demografik ini juga berpengaruh kepada tax moral ya, gender ya. Gender itu untuk woman higher tax moralnya lebih tinggi dibandingkan laki-laki ya. Untuk saat ini penelitian seperti ini betul gitu ya, tetapi pada prakteknya benar apa enggak kita nggak tahu, karena persentase woman and men ketika di dalam pekerjaan itu lebih banyak men dibandingkan woman sampai pada saat penelitian ini dilakukan ya. Tapi kalau misalkan mereka setara atau lebih banyak woman, ya mungkin tax moralnya beda, karena banyak juga CEO yang perempuan yang dia lebih mahir melakukan tax moral. Atau bisa jadi gitu kan, karena perempuan lebih rapi, biasanya tax moralnya kalaupun dia melakukan avoidance atau evasion lebih nggak kelihatan dibandingkan laki-laki. Jadi itu
ada beberapa pro dan kontra terkait dengan pendapat ini. Tapi ini adalah hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa woman itu lebih moral pajaknya lebih bagus dibandingkan men. Gitu. Kemudian ada juga usia. Older people have higher tax moral. Jadi yang lebih tua usianya niat bayar pajaknya lebih tinggi gitu. Ya mungkin takut kali ya udah mau mati ya, mau masuk surga. Jadi lebih baik dia rajin lah mengikuti kewajibannya dia gitu. Mungkin seperti itu. Kemudian marital status. Married people have higher tax moral than singles ya. Di Indonesia juga sama. Jadi kalau orang menikah dia lebih cenderung rajin bayar pajak. Kenapa? Karena PTKP-nya lebih tinggi. PTKP-nya lebih tinggi kan dapat tambahan kan status menikah, tanggungan gitu. Jadi potongan pajaknya lebih banyak. Jadi bayar pajaknya lebih kecil dibandingkan yang single, yang belum menikah. Jadi kalau mau bagaimana kalau misalkan kalian bekerja terus mau ngecilin pajak gitu ya, salah satunya pindah status. Status TK sama status K itu kan PTKP-nya beda, lebih tinggian yang K. Kemudian tuh kondisi ekonomi ya. Kalau kondisi ekonomi bagus ya, maka tax moralnya juga makin bagus. Kalau kondisi ekonomi jelek, orang justru cenderung nggak mau bayar pajak. Kalau dia sendiri lagi susah, gitu, ngapain dia bayar pajak? Social class juga begitu ya. Higher economic class is lower tax moral. Ini jelas banget ya. Orang kaya atau bahkan orang yang sangat kaya itu cenderung melakukan penggelapan pajak atau penghindaran pajak. Karena sistem tarif pajak kita kan progresif. Makin tinggi penghasilannya, makin tinggi tarif pajaknya. Nah, jadi kalau dia ketahuan tinggi, itu malah berbahaya. Lebih baik dia kecilin aja, supaya nggak kelihatan bayar pajaknya besar. Life satisfaction juga sama. Kalau life satisfaction bagus, maka tax moralnya juga bagus. Seperti kayak di Denmark, di Swedia, yang tingkat hidup harapannya lebih tinggi, karena mereka kenapa? Life satisfaction-nya tinggi. Ya, mereka bayar pajak pun udah ya biasa aja, potong-potong aja karena mereka tahu mereka dapat fasilitas dari pemerintah, sakit nggak bayar di rumah sakit, dan sekolah nggak bayar gitu ya. Kemudian setiap hari itu kita mau ada satu negara mana saya lupa, air, listrik, kemudian kalau nggak salah air dan listrik itu nggak perlu bayar mereka. Air, listrik dan gas itu nggak usah bayar. Semua disediakan oleh pemerintah gitu dan semua tersalur ke masing-masing rumahnya, nggak usah bayar. Itu taxnya naik, tax moral mereka bayar pajaknya naik. Jadi makin mereka rajin bayar pajak, maka mereka makin dapat fasilitas seperti itu dari pemerintah. Tapi kalau pajaknya mereka kurang, ya pendapatan pemerintah kurang, maka mereka bisa kehilangan fasilitas air gratis, listrik gratis, bahkan gas gratis. Ada juga masalah employment status, apakah kerja full time, part time, kemudian ibu rumah tangga, itu juga berpengaruh ya. Kalau di Indonesia jelas sekali, full time sama part time itu lebih cenderung orang lebih suka yang mana gitu ya. Kalau dari sisi tarif pajak memang paling enak itu full time, PTKP-nya kena. Tapi kalau part time dia pakai norma masalahnya. Normanya ini yang kadang nggak jelas, ada yang 50%, ada yang 25% gitu. Pensiunan itu juga beda pengaturan pajaknya. Jadi pensiunan itu have higher tax pasti ya. Kenapa? Ya karena mereka udah nggak punya apa-apa lagi. Mereka ngambil uang pensiun udah pasti dipotong pajak. Udah pasti itu kena gitu. Karena langsung dari pemerintahnya. Dan ini berkaitan dengan usia tadi ya. Di atas tadi. Makin tua usianya makin patuh dia. Jadi sama ada hubungannya dengan pensiun. Pensiunnya kan orang rata-rata usianya udah lebih tua-tua gitu ya. Jadi dia makin tua ya makin patuh gitu. Kemudian ibu rumah tangga atau housekeeper ya, housewife atau housekeeper atau ibu yang bekerja dari rumah ya punya lower tax moral. Logikanya seperti apa ya? Kalau kita bekerja di rumah atau asumsinya kan kayak nggak punya penghasilan, padahal sebenarnya punya penghasilan. Contoh misalkan dagang online. Dagang online kemudian dia ada transfer, oh ada transaksi langsung transfer ke rekeningnya. Lapor nggak dari penghasilan? Kan enggak ya. Masuk aja ke kantong. Padahal sebenarnya dia punya penghasilan, harusnya dia dipotong pajak. Gitu. Paling kena pajaknya apa pada saat dia transaksi barang PPN, tapi PPh-nya gimana? Jadi memang kecenderungan housewife, housekeepers, atau ibu rumah tangga atau yang bekerja dari rumah, itu mereka ya bilangnya nggak menghasilkan apa-apa, karena dia ibu rumah tangga ya, padahal sebenarnya dia punya bisnis yang terselubung di situ. Kemudian education ya. Better educated person have higher tax moral. Better educated artinya yang pendidikannya baik ya,
maka dia tax moralnya juga tinggi. Dia makin rajin bayar pajaknya. Tapi penelitian ini agak berbeda di Indonesia. Di Indonesia itu sudah ada penelitian, better educated itu lower tax moral. Jadi yang makin tinggi sekolahnya, yang S2, S3, bahkan sampai profesor, itu tax moralnya lebih rendah. Karena mereka sudah tahu banyak trik-trik untuk melakukan penggelapan pajak, pengindahan pajak, dan mereka melakukan itu. Itu di Indonesia ya. Tapi kalau ini secara global, idealnya begini, better educated person ya pasti dia have higher tax moral. Demokrasi juga sana, kalau demokrasinya bagus ya pasti orang mau bayar pajak karena pemerintahnya transparan gitu ya. Kemudian ada moral norma ya, norma dari sosialnya. Kalau memang norma aturan di masyarakatnya terjaga dengan baik ya tax moralnya pasti baik. Kemudian masalah etnis. Kalau ada masalah etnis, ya, jadi ada perbedaan etnis atau kita sering menyebutnya SARA kalau di Indonesia ya, ada isu-isu SARA yang muncul, orang cenderung nggak mau bayar pajak. Buat apa gitu ya? Karena menurut mereka nggak diberlakukan secara adil, ada diskriminasi di situ. Itu dari tabel 3 ya. Nah, yang bisa kita lihat dari masalah sosiodemografi yang menunjukkan bahwa tax moral itu faktornya banyak ya. Jadi ini kalau mau dibikin skripsi ya nggak bisa cukup satu orang, mungkin bisa berapa orang. Misalkan satu orang 3 variabel aja udah banyak nih, misalkan 1, 2, 3, 4. Ini baru vertikal ada berapa? Ada 12. Horizontal ada berapa gitu ya. Artinya ini bisa dibuat skripsi berkelompok ya. Misalnya mau melihat teks moral dari sisi vertikal aja itu bisa 2 atau 3 orang. Kemudian dari sisi yang horizontal itu bisa 2 atau 3 orang. Kemudian dari sisi sosiodemografik itu bisa 1 atau 2 orang. Jadi ini bisa dibuat skripsi keroyokan dengan satu konteks yang sama, yaitu teks moral dari satu jurnal ini, dan dia punya jurnal-jurnal yang lain kan, yang pendukungnya di sini, yang bisa kalian lihat dari daftar pustakanya. Nggak usah nyari-nyari, sudah ada di sini semua. Jadi itu kehebatan penelitian ini seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dari penelitiannya Horotnik terkait dengan teks moral? Ada dari mahasiswa? Oke, kalau nggak ada, saya anggap paham semuanya ya. Jadi kita sudah menyelesaikan 12 artikel ya, dalam sesi kita, artinya sudah tidak ada artikel lagi yang dibahas ya. Untuk minggu depan saya sudah siapkan di UVC, jadi nanti kalian untuk sesi minggu depan ini tanggal 30 Oktober ini kalian hanya akan submit penelitian kalian ya. Penelitian yang kalian lakukan untuk skripsi ya. Jadi di sini harapannya nanti kita akan menerima feedback ya, atau saya akan kasih feedback terkait dengan penelitian kalian, dan feedback tersebut atau perbaikan tersebut itu nanti akan dijadikan bahan untuk UAS. Jadi bahan dari UAS itu ada 2 ya, dari paper kita yang sisanya, seperti yang UTS kemarin kan kelihatan ya. Jadi misalnya ada paper berapa sampai paper berapa gitu kan. Paper ini dia bicara apa, paper ini dia bicara apa. Sama seperti ini juga nanti, plus dari penelitian kalian sendiri di sini, yang paper 12. Sorry, di pertemuan terakhir ini. Penelitian kalian nanti kalian boleh submit di sini. Saya buka sampai Kamis ya, sampai Kamis malam. Jadi Jumat saya bisa screening untuk kasih feedbacknya. Kemudian Sabtu udah bisa diterima, dan kalian punya waktu 1 minggu untuk memperbaiki feedback tersebut sebelum masuk ke UAS-nya. Kurang lebih seperti itu untuk sesi minggu depan. Jadi ada kemungkinan sesi minggu depan kita sifatnya asinkronus ya, karena saya berikan kalian waktu untuk melakukan evaluasi atau revisi atas feedback yang saya berikan di sini nanti. Jadi nanti feedbacknya akan saya taruh di sini lagi, nanti kalian bisa download, kemudian nanti bisa melakukan evaluasi sampai untuk UAS. Di sini semuanya mengambil mata kuliah skripsi pada semester ini atau ada yang ketinggalan? Saya diundur ke semester depan, Pak.
Hanya Angelina saja ya? Atau ada yang lain? Cuma Angelina aja ya? Oke, berarti Angelina nggak submit di sini. Angelina nggak submit untuk ini. Nanti saya akan berikan tugas pengganti. Oh iya, Pak. Jadi di samping ini semuanya submit selain Angelina. Ini hanya untuk yang melakukan skripsi. Jadi yang nggak skripsi nanti saya berikan tugas pengganti. Nanti saya buatkan satu menu lagi di sini ya. Oh iya. Makasih, Bapak. Oke. Ada yang mau ditanyakan terlebih dulu? Nanya, Pak. Ya, gimana Sujaya? Berarti, berarti itu kita submitnya yang bab 1 sampai bab 3 itu ya, Pak? Iya dong. Oh, oke deh, Pak. Kalau di kelas reguler harusnya sih sampai bab 4 karena kan dia UASnya masih nanti kan, masih di bulan Januari. Jadi sampai Desember mestinya bab 4 sih udah oke gitu. Tapi karena kalian sistemnya blok pada saat minggu tanggal tersebut kan kalian belum selesai semuanya, bahkan baru daftar seminar proposal ibaratnya gitu kan ya, berarti 1 sampai 3 aja. Jadi feedback kalian nanti 1 sampai 3. Kira-kira begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, kalau penelitiannya itu di bidang perpajakan, maksudnya nggak tentang pajak, nggak apa-apa kan Pak, sesuai dengan skripsi kita? Sesuai dengan skripsi. Cuman memang beda ya kalau di kelas reguler kan kalian dibagi ya. Ada yang audit, ada yang pajak. Nah, saya nggak tahu nih kalau di kelas eksekutif kayaknya dijadikan satu menu saja, artinya pajak aja atau audit aja. Kalau saya nggak salah begitu. Kalau nggak salah 2017 kan kemarin audit. Ya. Kemudian 2018 ini mungkin pajak, saya juga nggak ngerti. Tapi kalau skripsinya untuk di sini untuk penelitian ini penelitian kalian. Jadi sekalipun ini kelasnya seminar pajak, karena saya mau pakai dari skripsi kalian ya jangan dirubah ke harus pajak itu enggak. Yang memang pajak silakan submit pajak. Tapi kalau memang skripsinya bukan pajak, misalnya audit atau akuntansi keuangan, atau akuntansi manajemen, boleh-boleh saja ya, boleh-boleh aja silakan submit karena itu adalah menjadi bahan UAS. Jadi bukan bukan bahan untuk seminar perpajakan lagi. Begitu. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak mau nanya, Ya. Pak mau make sure aja kalau misalnya ada perusahaan, terus misalnya ada data yang nggak ada di laporan keuangannya itu kita harus eliminasi perusahaannya atau enggak? Bisa kasih contoh nggak? Misalnya kalian dapatnya dari mana? Apakah yang nggak ada itu di Bursa Efek atau gimana? Ya, iya yang dari webnya dari misalnya aku cari di webnya gitu, Pak. Terus Ya. misalnya yang aku butuhkan nggak ada di situ. Oke, yang pertama kan kalian biasanya cari di Bursa Efek Indonesia, di data emiten, ya kan? Kalau data emiten itu ternyata perusahaan tersebut nggak ada laporannya, mungkin dia nggak submit ke situ atau dia terlambat submit. Langkah berikutnya apa? Cari langsung ke website perusahaannya. Kalau dia ada, misalkan, karena contoh ya, perusahaan Jarum, PT Jarum tahu ya? PT Jarum itu kan kalau kalian cari di Bursa Efek ada, ya. Tapi kalau misalkan laporan nggak di situ, kalian masuk ke websitenya PT Jarum, isinya nggak ada laporan keuangan, isinya itu produknya dia. Jadi dia nggak bisa tuh, nggak dipublish. Karena kan Jarum kan perusahaan keluarga, bukan perusahaan publik ya. Dia perusahaan keluarga dimiliki oleh keluarga, gitu. Jadi dia nggak akan publish laporan keuangan di situ di websitenya. Jadi yang kayak seperti itu memang harus dieliminasi. Tapi kalau dari Bursa Efek ternyata tidak ada dan bisa dicari di websitenya perusahaan tersebut, di websitenya masing-masing, ya kita harus pakai. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, Bapak, saya mau tanya. ya udah Jen, lu aja Jen. Ya, Ya. siapa dulu? Boleh Jenny dulu, boleh. Pak, saya mau tanya, tapi saya mau share screen boleh Pak? Oh, boleh, sebentar. Jai duluan Jai. Udah saya share nyalain screen. share screen-nya. Oke.
Udah kelihatan belum ya, Pak? Oh, udah. Ya, Pak, kan judul saya kan ini ya, Pak. Mm-mm. Mau make sure aja, Pak. Jadi, kalau yang rugi itu kan dia nggak ada PPh badan terutangnya. Berarti yang perusahaan rugi saya nggak ambil ya, Pak? Nggak sesederhana itu. Kalau kita kan bicara mengenai pajak penghasilan badan terutang, PPh terutang. Yang dimaksud rugi yang nggak boleh dipakai itu adalah rugi fiskal. Rugi fiskal. Jadi gini, perusahaan itu misalnya PTA. PTA itu dia klaim laporan keuangannya rugi. Tapi setelah koreksi fiskal, dia untung. Dia kena pajak nggak? Kenapa? Kena pajak kan? Ya berarti bisa dong. Jadi ada data beban pajak kan di situ. Iya, Pak. Yang kamu cari kan pajak penghasilan badan, PPh badan. Selama dia ada angka PPh badan, ya berarti kamu masukin. Berarti di laporan keuangannya saya lihatnya yang beban penghasilan badan neto ya, Pak? PPh enggak, kalau PPh badan itu kamu lihatnya di current tax, pajak kini. Pajak kini. Di pajak ini. Kan di beban pajak itu ada dua, beban pajak kini, beban pajak tangguhan, current tax sama deferred tax. Nah, beban pajak kini itu adalah PPh yang berlaku di periode tersebut. Kalau beban pajak tangguhan itu munculnya dari selisih aset pajak tangguhan dengan liabilitas tangguhan. Harusnya kamu beban pajak kini. Kenapa? Karena pajak tangguhanmu, baik aset maupun liabilitas, udah kamu jadiin variabel X. Benar nggak itu? Iya, Pak. Ya kan? Terus harusnya kamu ada satu variabel lagi yang bisa untuk mengendalikan itu adalah net income dari perusahaan secara akuntansi. Jadi nanti kamu bisa lihat ada nggak perusahaan, nanti kamu pasti ketemu ya, net income-nya itu negatif, rugi gitu ya, tapi ada PPh badannya. Itu tadi saya bilang, tetap harusnya masuk semuanya. Yang nggak masuk itu adalah yang nggak ada PPh badannya. Berarti secara fiskal dia rugi. Nangkap nggak maksud saya? Masih agak bingung sih, Pak. Nah, gini, saya sederhanakan. Laporan keuangan perusahaan itu kan secara akuntansi. Iya, Pak. Nah, ketika laporan keuangan perusahaan muncul, perusahaan itu bilangnya rugi. Ketika rugi, dia bayar pajak enggak gitu kan. Itu kan enggak langsung. Dia harus lapor dulu kan, terus nanti ada koreksi fiskal. Di PPh Badan kan ada koreksi fiskal, loh. Nah, koreksi Iya, Pak. fiskal itu kalau hasilnya positif, artinya ada laba, menurut fiskal, menurut pajak, ya, maka dia kena PPh Badan. Berarti dia enggak rugi, dia itu secara fiskal untung. Oke, Pak. Udah lebih jelas belum? Saya boleh share contoh laporannya nggak, Pak? Boleh, Saya lagi boleh. buka sih. Boleh. Sebentar ya, Pak. Ini contohnya dari Jenny juga bisa berlaku buat yang lain ya. Jadi bukan berarti rugi terus kemudian nggak masuk gitu, nggak semudah itu, nggak sesederhana itu. Nah itu kan dari rekonsiliasi fiskal tuh. Ini punyanya Indofood, Pak, contohnya. Ya, ini dari sini aja udah kelihatan nih contoh ya. Contoh itu, di situ kan ada laba sebelum beban pajak penghasilan perusahaan. Iya, Pak. Nah, bentar. Coba saya di-oke-kan dulu. Nah, oke. Di sini nih, di bagian ini nih. Ini kan ada laba sebelum pajak ini secara akuntansi 1,4 miliar.
tahun 2020, 19 1,2. Ini menurut akuntansi. Menurut pajak lebih besar tuh. Jadi kalau misalnya ini misalnya ya, misalnya contoh. Di sini misalnya rugi nih. Kemudian dihitung pakai koreksi fiskal, di sini dia masih untung loh. Untungnya 400 juta. Selisihnya ini 400 loh. Lebih tinggi gitu maksud saya. Iya, Pak. Jadi kalau secara akuntansi dia rugi, belum tentu secara pajak dia rugi. Nah, yang kayak gini boleh diikutkan karena akuntansinya rugi nih, tapi pajaknya nggak rugi. Dia ada beban pajak kan. Ini beban pajaknya ada dua kan. Mana ya beban pajak ini? Halaman yang setelah ini. Nah, ini dia. Beban pajak ini ada dua. Beban pajak ini tahun berjalan. Yang ini nih. Ini PPh badannya dia. Terus kemudian beban pajak tangguhan yang ini 233 ini beban pajak dari aset dari beda temporer, beda tetap gitu. Jadi yang dimasukkan sebagai PPh badan yang ini 3422 untuk 2020, untuk 2019 2,7 gitu. Oke, berarti saya ambil angkanya yang 3,4 bukan yang 3,6 ya, Pak? Bukan 3422. Oh, oke, Pak. Kalau 3,6 itu nanti akan terjadi masalah multikolonialitas sama variabel X-mu. Karena di situ ada beban pajak tangguhan, ada aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Iya, iya. Oke, Pak. Oke. Udah bisa kontrol lagi kan kamu kan? Iya, bisa, Pak. Kemudian, Pak, satu lagi mau tanya, Pak. Untuk bagian tabel seperti ini, Pak, itu dimunculinnya di bab berapa ya, Pak? Di Bab 3 dong. berarti saya sudah Sorry. harus Bab 4, bab 4. Oke, Bab Pak. 3 itu kan estimasi kan. Jadi misalnya kamu pakai perusahaan apa sih? Manufaktur. Ya udah, nggak Iya. usah disebutin jumlahnya, kelompoknya aja manufaktur. Nanti rinciannya itu ada di bab 4 kan kamu udah cari data. Oke, Pak. Untuk kriterianya itu ada kayak misalkan minimal 3 atau gimana nggak, Pak? Soalnya saya cuma baru nemu 2 sih kriterianya, Pak. Belum ditambahin lagi. Enggak sih. Kriteria itu kan tergantung kamu, bebas. Tergantung peneliti. Oh ya, oke, Pak. Kalau misalnya contoh tidak memiliki data yang lengkap gitu ya, itu boleh-boleh aja. Terus misalnya kamu eliminasi yang mengalami kerugian fiskal gitu kan, nggak masuk kan yang rugi fiskal gitu kan, ya itu bisa, tinggal kamu tambahin aja nanti berapa yang hilang dari situ. Itu artinya yang memang rugi fiskal nggak ada PPh-nya, nggak ada PPh badan, hilang dari situ. Yang kamu teliti kan PPh badan, yang nggak ada yang ngapain kamu teliti gitu. Ya. Oke, Pak. Udah itu aja, Pak. Thank you ya, Pak. Oke, ada lagi? Tadi Sujaya mau tanya apa ya? Oh, iya Pak, maaf Pak mau nanya. Itu misalkan kan kita pas daftar semprol itu nggak sempat daftar, itu berarti kita ikut semester depan berarti ya Pak? Enggak. Oh enggak. Yang sidang, kalau sidangnya nggak di semester ini, nggak sempat di semester ini, pasti semester depan, karena ada waktunya kan, sampai Februari. Tapi kalau seminar proposal besok nih, kalian daftar ternyata terlambat atau belum selesai, nanti kayaknya ada susulannya deh. Karena kan gini, seminar proposal itu besok, contoh nih, kalian semua daftar. Ternyata semua daftar, terus kemudian seminar proposal itu kan ada dua hasilnya. Apakah kalian boleh langsung lanjut ke bab 4 ya, atau dipospon, harus revisi. Atau ditolak. Nah, kalau postpone, direvisi, kalian harus revisi dulu baru boleh jalan.
Kalau oke langsung jalan aja cari data. Tapi kalau ditolak kan harus presentasi ulang. Oh gitu ya Pak. Nah, nanti dibarengin sama yang berikutnya. Misalnya dikasih waktu 1 minggu. Nah, berarti kalau kamu nggak sempat tanggal 27, berarti kamu cuma dikasih waktu 1 minggu untuk bareng sama temanmu yang ngulang tadi. Oh, berarti ntar daftarnya ke semprol yang berikutnya berarti Pak. Iya, tapi biasanya tanggalnya nggak dikasih dulu. Jadi supaya kalian semua diusahakan masuk ke tanggal 27. Karena kalau misalkan 27 terus ntar dikasih lagi tanggal berapa November, nanti pasti pada mundur semua ke November. Iya. Gitu. Memang sengaja dibuat begitu. Oh, oke. Baik Pak, makasih ya Pak. Oke, ada lagi? Ya, silakan Aldania. Bapak mau nanya untuk masalah plagiarisme, itu apakah yang kita masukin ke Turnitin itu sama daftar pustakanya juga atau enggak ya? Ya, Soalnya baiknya daftar pustaka sama. dimasukin juga, Pak. Iya, baiknya sama dengan daftar pustaka. Karena kan kalau ada kutipan di bagian isi paragraf skripsinya itu, ternyata nanti dia nggak ada di daftar pustakanya, dia akan deteksi sebagai plagiat. Kalau dia ada sambungannya dengan daftar pustaka, dia nggak dianggap sebagai plagiat. Di jurnal-jurnal kita kan juga sama yang dipakai di perkuliahan itu kan. Kalau dia menyatakan di atas nama siapa, di bawah pasti muncul supaya terhindar dari plagiarisme. Soalnya kan pas di view itu 35%, tapi 35% tuh beda-beda warnanya. Ada yang merah, ada yang warna lain. Yang kita lihat itu all 35% atau hanya yang warna merah aja yang dari internet gitu ya? Yang mau diperbaiki maksudnya, yang mau diturunkan. Oke. Jadi ada contohnya nggak? Ada contohnya nggak? Ada, tapi punya saya ke close lagi Pak. Bukannya. Ada yang mau kasih contoh hasil Turnitinnya nggak? Saya buka dulu bentar ya Pak. Sambil nunggu, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya share screen ya Pak. Oke. Ini Pak, bentar-bentar. Di breakdown dulu. Jadi Turnitin saya itu kemarin 36, saya udah revisi jadi 34. Ya. Terus udah gitu warna dia itu pas saya lihat tuh beda-beda gitu Pak. Karena sumbernya beda-beda. Karena sumbernya beda-beda. Nah, yang harus saya revisi itu yang kalau pembimbing saya kan Pak Denny ya. Yang harus saya revisi itu yang merah aja atau yang dari jurnal yang kayak gini-gini tuh direvisi ya Pak. Nih, kan ada warna lain juga. Di tempat saya masih gambar Turnitin. Oh, masih gambar Turnitin. Bentar. Yang ada similarity 34. Bentar. Ini Pak. Nah, oke. Sumber yang berbeda itu kan menunjukkan, warna yang berbeda itu menunjukkan referensi atau sumbernya berbeda. Ya. Kalau misalnya seperti ini, contoh nih, misalnya yang perlu dilakukan perubahan yang mana? Yang kira-kira bisa dilakukan perubahan secara kalimatnya. Jadi contoh, misalnya kayak yang merah yang di atas yang kelihatan ya. Uji statistik digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara simultan dan sebagainya. Nah, kalian bisa rubah kan dengan kalimat yang lain supaya dia menghilangkan yang merahnya itu tadi gitu. Misalnya variabel independennya sebutin aja A, B, C, D secara simultan terhadap variabel dependennya, sebutin jangan Y atau X-nya, sebutin aja apa gitu kan. Jadi terbukti signifikan karena misalnya gitu probabilitasnya di atas berapa kan, supaya menghilangkan yang kalimatnya sama dilakukan paraphrasing.
Oke, jadi yang merah aja ya Pak, yang kayak gini nggak usah ya? Oh, bukan yang merah aja. Jadi caranya adalah itu kan udah ada urutannya ya. Yang paling besar dari mana? Yang Iya. 6%, 3%. Kalau kamu mau dampaknya cepat, ya lakukan dari yang paling besar. Hmm. Gitu. Tapi kalau misalnya banyak sekali gitu ya nggak usah lihat paling besarnya aja, lihat aja dari paling atas atau yang kira-kira bisa kamu rubah kalimatnya gampang. Contoh misalnya kayak ini 341 kan. Uji asumsi klasik ini kalau cuma satu kalimat itu bisa kamu rubah, ya rubah aja. Nggak harus lihat berapa persennya. Nanti dia akan berubah lagi kok. Oh gitu. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kayak daftar pusaka kan hampir semua nih Pak kedetek. Jadi itu Mm-mm. emang begitu ya Pak. Yang Daftar kita ganti pusakanya kamu manual ya, pakai Mendeley. pakai Mendeley ya, Iya, Mendeley citation ya. iya. Biasanya nggak kena loh, biasanya. Oh gitu. Kecuali di atasnya nggak nyambung. Jadi misalnya Renata gitu, Renata et al. Di atas harusnya muncul Renata et al tuh. Karena kamu masukin dari Mendeley, add-nya itu add dari Mendeley, site-nya dari Mendeley, terus kemudian daftar pusaka dia muncul sendiri. Soalnya dari Mendeley itu nggak semuanya betul Pak. Jadi ada saya revisi lagi. Nggak apa-apa, tapi kan dia jalannya dari Mendeley kan. Itu nyatanya Rahman nggak kena tuh. Iya, makanya saya bingung. Ada yang kena, ada yang enggak. Padahal semuanya dari Mendeley. Berarti ada yang salah tuh dari citasinya. Karena harusnya kayak yang itu tuh, Rahman, gitu tuh. Kalau dari Mendeley langsung, kemudian dia tepat di atas ada, ya dia nggak kena, nggak kebaca. Biasanya sih Oh, gitu. Oh, oh. yang kayak lim tuh nggak ada di Mendeley kayaknya deh. Ini itu kan jadi yang Oh, di masukin skripsi sendiri saya ya itu. apa yang maksudnya apa yang ada di skripsi ini kan apa yang ada di proposal ini kan saya masukin semuanya ke daftar pusaka. Mm-mm. Cuman misalnya saya ngambil dari jurnal Silin ini, beberapa kata-katanya saya ubah Pak. Nggak Mm-mm. nggak benar-benar ngikutin kata-kata dari jurnalnya dia. Nah itu nggak kebaca ya. Mungkin yang dari Rahmat saya benar-benar ngikutin kata-katanya persis. Hmm, gimana ya? Ya bisa sih. Jadi saya tarik ulang dari Medline ya Pak. Atau kalau misalnya yang pakai jurnal kata-katanya harus saya ikutin benar-benar mirip. Coba ya, saya cari sebentar ya. Ini penelitian tentang apa sih judulnya? Tentang ini Pak, pengaruh jumlah PKP, nilai ekspor, dan konsumsi masyarakat terhadap PTN. Oh, kali ada teks ya, misalkan gitu ya. Ah, ya, screen saya udah kelihatan belum? Belum Pak, masih. Udah. Ya. Nah, ini saya ada dua jurnal. Contoh terkait dengan PPN tadi. Iya PPN ya, Value Text ya. Ini ada dua. Yang pertama itu contoh jurnal ini, Journal of Development Studies gitu kan. Di sini kita bisa melakukan add Mendeley secara langsung. Jadi misalnya contoh di sini kita download dulu citation-nya ya. Nanti dia dalam bentuk apa? Apakah RIS, BibTeX atau RefWorks? Ini kita masukin ke Mendeley. Ini yang kita masukin ya. Atau kalau dari Elsevier dia langsung add to Mendeley. Jadi langsung kalau saya klik ini udah masuk ke Mendeley saya, jadi saya nggak perlu masukin satu-satu. Nanti ketika saya panggil namanya Alizadeh gitu ya, Alizadeh 2016, dia akan muncul sendiri. Dan ini nggak akan kedetek karena saya nggak tambahin manual, saya langsung dari sini. Nah, mungkin punyamu kamu masukinnya manual.
Saya download PDF-nya, habis itu Hmm. saya masukin PDF-nya dulu ke Upload Mendeley. PDF-nya kan, manual berarti kan itu. Mm-mm. Kalau yang bagus tuh misalkan dari jurnalnya, kamu cari yang ada ini download citation-nya. Nanti kamu download citation-nya seperti ini. Kemudian nanti dia ada pilihannya, bisa pakai RIS, BibTeX, RefLex, sama mana aja bisa, Mendeley bisa. Kamu download, kemudian nanti yang kamu upload itu file ininya, RIS, BibTeX, RefLex-nya. Jadi nggak usah jurnalnya. Oke Pak. Nanti Karena coba. kadang kalau kamu masukin jurnalnya, kamu masih isi manual kan di situ. Iya, Nah itu yang saya nge-link ke dia Word. paling nggak kedetek sama itunya, sama Mendeley-nya itu karena itu. Kalau dari sini langsung, nah biasanya dia otomatis kayak jurnalmu yang tadi, yang Rahman tadi, nggak kedetek sama sekali. Oke Pak. Gitu. Nanti saya coba cari deh. Atau kalau mau yang kayak gini, yang biasanya ada beberapa jurnal dia udah ada beginiannya, add to Mendeley. Jadi dia bisa, kamu tinggal klik aja dia otomatis masuk. Tapi Mendeley-nya kamu nyalain dulu ya. Nanti kalau setelah kamu nyalain, dia masuk sendiri. Nggak usah di edit-edit, nanti otomatis termasuk sampai ke doi-nya dan sebagainya muncul. Oke Pak. Sama saya ada mau nanya sih Pak, satu lagi. Jadi saya share screen lagi boleh Pak? Boleh. Nah ini Pak, jadi satuan saya tuh ada yang beda sendiri. Ini kan untuk PPN saya pakai miliar rupiah, jumlah PKP-nya satuan atau unit, nilai ekspor miliar rupiah, konsumsi masyarakatnya miliar rupiah. Terus ternyata satuannya itu saya harus sama semua. Sedangkan kalau jumlah PKP kan bukan dalam rupiah ya Pak. Nah ini saya karena satuannya berbeda, saya logaritma dulu ya Pak. Terus saya pakai model second difference, itu udah betul belum ya? Yang miliar itu pasti di logaritma, yang miliar ya. Supaya datanya jadi normal nanti. Kemudian kalau yang satuan nggak usah. Tapi kita kembali lagi ketika, ini kan sama kayak fungsi matematika ya. Nggak harus sama dong. Kan kalau ada pecahan gitu kan, kan nggak harus sama. Misalkan 1/2 ditambah 5/17 ditambah 3/8. Kan harus disamain semua kalau mau dihitung. Tapi kalau nggak dihitung nggak masalah kan. Jadi ketika kamu mau baca hasilnya ya sesuai dengan satuannya. Contoh misalnya X1, berarti setiap penambahan PKP 1 unit atau satu satuan, maka akan nambah Y-nya, PP-nya sekian miliar, kan gitu. Nggak usah dirubah satuannya. Kalau ekspornya bertambah 1 miliar, maka PPN-nya bertambah 1 miliar juga. Kan miliar ketemu miliar. Kalau PKP berarti ketika PKP nambah satu satuan, berarti nambah PPN-nya 1 miliar. Kan gitu. Satuannya kamu bawa aja, nggak usah dibeda-bedain. Oh gitu. Mm-mm. Jadi nanti yang di logaritma justru yang miliar rupiahnya ya Pak? Iya, supaya beda-beda. Karena gini, ada perusahaan misalnya, atau ini perusahaan ya? Enggak. Apa? Data saya ngambil datanya seluruh populasi yang ada di Jakarta. Iya, maksudnya apa? Konsumsi nilai ekspor itu apa dari perusahaan, dari DJP minta. enggak, Karena saya nggak pakai data primer, Pak. sampelnya apa sih? Benar. Kalau konsumsi masyarakat, kalau misalnya nilai ekspor, itu saya ngambil datanya dari Badan Pusat Statistik, kayak jumlah ekspor yang ada di Jakarta Utara, Jakarta apa, gitu-gitu Pak. Kalau konsumsi Wilayah ya. masyarakat, iya Wilayah berarti satuannya, sampelnya wilayah. Oke. Ya nggak apa-apa. Berarti kan kalau itu berarti nilai miliarnya yang di logaritma. Karena kan satu wilayah misalnya ada yang sampai 100 miliar, yang satu cuma 1 miliar, kan bedanya jauh banget ya kalau miliar itu. Jadi lebih baik di logaritma supaya nanti datanya lebih normal. Tapi kalau rentangnya terlalu jauh sih, kalau miliar sama satuan itu kan satu, yang satunya dia nolnya ada 9, terlalu jauh. Jadi kamu logaritmakan aja, nanti dia jadi puluhan yang miliar itu. Jadi angkanya ini cuma 21, 22, 23. Yang satunya nanti satuan itu lihatnya nanti paling dari angka puluhan juga atau ratusan. Kalau yang PKP-nya berapa datanya? Data PKP-nya saya belum dapat datanya karena belum dapat surat dari TUU buat ke DJP.
Kalau ribuan PKP-nya, tapi PKP bisa ratusan sih, nggak nyampe ribuan ya. Ratusan gitu ya. Kalau ratusan ya eh, kayaknya perlu di logaritma juga. Pokoknya kalau dia lebih dari 100 tuh logaritmain aja. Oke, Pak. Oke. Sip deh, Pak. Makasih ya, Pak. Oke. Itu aja. Thank you. Ada lagi yang mau bertanya? Bapak mau tanya satu lagi, Pak. Oke. Mengenai ujinya, Pak, yang di bab 3. Ini kan saya pakai yang regresi berganda. Ini semuanya harus ada ya, Pak ya? Atau gimana, Pak? Oh enggak, kalau berganda itu dia nggak ada validitas sama reliabilitas. Itu untuk kuesioner. Oh, oke. Kalau Berarti kamu pakainya apa? Kuesioner atau bukan? bukan, Pak, data sekunder. Sekunder kan berarti normalitas, kemudian hetero, multi-call, auto-call, gitu, sama uji F, uji T. Oh iya. Oke, Kalau Pak. kuesioner plus validitas sama reliabilitas. Iya. Oke, Pak. Thank you. Oke. Masih ada lagi? Bapak, Ya, gimana Deborah? mau nanya yang Mendeley itu kalau misalnya kayak di Schooler gitu, kayaknya nggak ada ya Pak yang tulisan add to Mendeley gitu. Scholar. Iya. Oh, pakai metodenya yang add dong. Contoh ya, contoh. Scholar, aduh sebentar. Jadi saya sama kayak Alga gitu Pak. Scholar. Harusnya sama seperti, ini screen saya udah kelihatan ya? Enggak Pak. Udah kelihatan ya? Harusnya sama kayak yang seperti ini tadi, dia kan bisa BibTeX, RIS, RefWorks. Kalau Scholar, saya ambil punya saya aja deh, coba contoh. Nah, misalnya seperti ini, misalnya kamu pakai salah satu jurnal saya yang ini, gitu ya. Nah, di sini ada export. Mana sih? Mana ya, saya lupa. Nah, saya buka jurnalnya dulu deh. Hmm, bentar, kok nggak bisa ya? Masa sih nggak ada di Mendeley-nya? Kamu bisa buka Mendeley-nya nggak? Atau ada yang buka Mendeley nggak?
Ini share screen kalian apa di layarnya? Mendeley, Pak. Nilainya ya, oke. Jadi gini, kalau di jurnalnya nggak ada add Mendeley-nya seperti tadi, ya kan? Kalian bisa masuk dari sini. Misalnya, saya ambil contoh paper yang tadi ya. Oh, nggak bisa dari sini ya. Bentar. Oh, udah ketemu. Nah, ini sudah kelihatan ya Google Scholar-nya ya. Udah, Pak. Nah, contoh nih misalnya pakai jurnal yang ini, yang pertama, gitu kan. Jurnal yang pertama. Nah, di sini nanti tinggal lihat aja jurnal yang mana sih. Oh, yang ini jurnal akuntansi, yang ini. Nah, jurnal akuntansi. Kamu yang ada PDF-nya apa enggak misalnya? Oh, yang ada PDF-nya berarti dari sini. Ini jurnal Frida. Ini kan ada tanda citasi nih, tanda ini. Ya kan? Iya, Nah, Pak. ada modelnya begini. Nah, tinggal kamu download mau pakai BibTeX, EndNote, apa RefWorks, apa RefMan. Apa aja itu, Pak? Sama aja, salah satu kalau bebas. Pilihnya yang mana? Misalkan yang kayak begini, atau pakai begini. Bisa ada 4 pilihan. Download aja salah satu, terus kemudian ini yang diupload ke Mendeley-nya. Jadi misalnya pakai BibTeX gitu ya. Pakai BibTeX, nanti dia, nah kayak gini. Ini kamu download di Save As gitu. Bisa nanti Save As tinggal di-upload ke si apa namanya itu di Mendeley-nya gitu. Kalau yang jurnal yang ini tadi ini juga sama kan, misalkan BibTeX saya download, diklik aja download gitu kan.
Nanti muncul nih seperti ini, tan.fjs.pip. Sama kalau tadi kan kamu harus save dulu, kalau ini nggak dia otomatis download. Pakai REST juga bisa. Kalau REST ini dia bisa buat EndNote, Site, RefWorks, Zotero, dan sebagainya. Tapi ini rata-rata yang dipakai 3 orang, yang dipakai jurnal itu ada 3. Ada REST, ada BibTeX, ada RefWorks. Di sini juga bisa. Pilihannya kan banyak tuh, ada yang ada BibTeX, ada EndNote, ada RefWorks, ada Reference Manager. Sama aja sih. Jadi pilih aja mana yang kalian mau pakai gitu. Berarti nanti pas upload di Mendeley-nya itu Bibnya. formatnya bukan PDF ya, yang itu ya, yang Bukan. BIB itu. Bukan. Kalau PDF-nya nanti kalian ketika buka Mendeley itu loading dulu, PDF-nya loading dulu, nanti dia semua yang kalian upload ke situ jadi berat nanti kalau makin banyak yang diupload. Terus kalau misalnya upload dari Mendeley-nya gimana tuh Pak kalau formatnya kayak gitu? Apanya? Eh, Formatnya. mau ekspor ke Word-nya itu gimana ya kalau dari Mendeley, tapi formatnya yang bukan PDF gitu? Formatnya sama aja kok. Saya nggak pernah upload PDF ya, tapi kalau di Mendeley nanti dia otomatis sih muncul sendiri. Cara ekspor ke Word-nya gimana ya tuh Pak kalau misalnya Coba ya. Saya buka Word, udah kelihatan belum? Belum, Pak. Belum ya. Kalau sekarang? Udah, Pak. Udah ya. Pak, itu kalau tadi download itu misalnya kita downloadnya BibTeX jurnalnya, semua jurnal harus BibTeX atau boleh, kan itu ada Salah 3. satu aja. Iya, maksudnya kan jurnal yang A kita downloadnya BibTeX, terus jurnal B kita downloadnya Oh, campur-campur gitu. Nggak apa-apa, bebas, apa bebas. ya? Ini contoh nih, contoh di sini. Ini kan ada di Word-nya, kalau kalian buka, ini kan ada citation-nya kan, misalkan saya mau pakai APA gitu ya di sini. Nah, kemudian misalnya komentar 1 gitu ya, komentar 1 ini menurut siapa? Saya mau masukin misalnya menurut nama saya sendiri gitu ya. Septian. Misalkan dari sini. Nah, itu dia akan muncul di sininya. Otomatis kan? Nih, ya kan? Terus didukung komentar 2 dari siapa gitu kan. Saya sebutin misalnya nama Okta, Bu Okta gitu. Nah, terus kemudian ditambah info ABC gitu kan. Dari siapa? Misalnya dari Pak Subagio gitu. Pak Subagio apa namanya? Pak Subagio ya. Misalnya dari siapa ya namanya? Dari Rotaru and Salkerio. Nah, seperti ini. Nah, nanti ketika kalian bikin daftar pustaka, gitu kan, ini kan kalian udah buat citasnya di atas semua ya, di dalam penelitiannya gitu kan. Waktu bikin daftar pustaka, cukup klik yang ini aja. Nah, udah muncul. Kalau di sini ternyata ada perubahan gitu kan, di sini kalian tinggal klik kanan update.
Gitu. Nanti dia akan ngikutin sendiri. Nggak usah bikin satu-satu. Nah, kalau yang seperti ini dia nggak ke-detect biasanya sama Mendeley. Sama Turnitin. Karena dia dibikin dari sistem, bukan ditulis manual. Jelas nggak sampai di sini? Jelas. Pak, berarti yang pas misalnya komentar 1, itu kita boleh benar-benar sama kayak jurnalnya, Kalau dan sama ya berarti kena Turnitin di sininya. tetap harus diubah kata-katanya ya. Iya, nanti di sininya yang dia kena. Oke. Misalnya dia kena kayak gini. Tapi di sininya nggak kena, di sini juga nggak kena. Karena emang dari sistem. Oke, makasih Pak. Oke. Sudah cukup jelas? Atau masih ada lagi? Oke, saya rasa cukup ya. Nanti untuk Angel, nanti saya informasikan ya untuk tugas penggantinya di minggu depan.